Kelompok Hizbullah Lebanon melakukan sejumlah operasi terhadap posisi pendudukan Israel di perbatasan dengan Palestina pada Kamis 18 Juli 2024. Kelompok perlawanan melancarkan dua serangan terpisah menggunakan kawanan drone penyerang. Dalam penyerangan kali ini, Hizbullah dari Lebanon menggunakan drone Mersat 1. Serangan udara pertama menargetkan lokasi para perwira dan tentara pendudukan di markas besar Brigade Barat 300 tentara pendudukan yang baru dibentuk di pemukiman Yara. Serangan kedua menargetkan posisi pasukan Israel di Pangkalan Filon yang merupakan markas Brigade Divisi 210 Angkatan Darat Israel dan gudang amunisi mereka di wilayah utara. Adapun pangkalan ini terletak 15,5 km dari perbatasan Lebanon-Palestina. Ini merupakan pertama kalinya kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan Filon sejak perang pecah 9 bulan lalu. Diketahui serangan ini sebagai respon terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di kota-kota Gaza, Beka Barat, dan pegunungan Butma di selatan. Brigade Al-Hassam sayap militer Hamas menggelar operasi perlawanan di tepi barat pada Kamis 18 Juli 2024. Dalam operasi itu Al-Hassam bekerja sama dengan Batalion Khafin. Para pejuang memasang jebakan bawah tanah di antara pemukiman Hermis dan kota Barta'a. Alat meledak dilaporkan bereaksi setelah kendaraan pengangkut personel baja Israel melewati jebakan tersebut. Juru bicara militer Israel mengonfirmasi 4 tentaranya babak belur akibat ledakan tersebut. Setelah insiden, Israel langsung bergegas mengerahkan mobil ambulans ke lokasi ledakan bom. Sementara Radio Angkatan Darat Israel menerbitkan hasil penyelidikan terkait insiden tersebut. Hasil penyelidikan menyatakan bom rakitan itu diledakkan dari jarak jauh. Alat itu meledak ketika salah satu personel keluar dari tank APC untuk membuka gerbang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali turun gunung ke Gaza, Palestina pada Kamis 18 Juli 2024. Ini merupakan kedua kalinya Netanyahu menemui pasukan tempurnya di zona perang sejak perang pecah 9 bulan lalu. Netanyahu terlihat mengenakan rompi anti peluru berwarna hijau dikelilingi prajurit IDF. Dia mengatakan bahwa tekanan militer Israel yang kuat terhadap Hamas akan membantu memulangkan seluruh sandera. Ia pun menjanjikan militernya akan mencapai tujuan perang tersebut. Kantor Netanyahu tidak menerbitkan rincian apapun mengenai kunjungan tersebut, hanya saja mengatakan informasi lebih lanjut akan segera menyusul. Sementara itu, Perdana Menteri Israel mengunggah foto dan video di media sosial saat dirinya bersama para tentara Israel. Sehari sebelumnya kunjungan tersebut, Netanyahu berjanji akan meningkatkan serangan terhadap kelompok Hamas di Gaza, Palestina. Netanyahu juga menyoroti kematian komandan utama Hamas dan ribuan pejuang Palestina. Ia kembali berjanji akan membawa pulang semua sandera baik yang hidup maupun tewas. אני הולך להציג את צדקתה של ישראל, אבל אני גם הולך להציג את גבורתה של ישראל שאני רואה פה. אני רואה פה את מתן אלגרבלי, מפקד שנפצע בבטן בימים הראשונים של הלחימה, השתקם, חזר הנה, הוא כאן מג"ד, ואני רואה כאן את החיילות, החיילים, את לוחמי השטח, את הלוגיסטיקה, את הרופאים. קשה להאמין מה שקורה כאן. פשוט גאווה לעם ישראל, ועם הרוח הזאת אנחנו נשיג את הניצחון המוחלט. Situasi pusat kota Tel Aviv mencekam setelah diguncang serangan pesawat berawak milik Houthi Yaman pada Jumat 19 Juli dini hari. Ini merupakan salah satu serangan paling genting di Israel setelah serangan 7 Oktober 2023. Axios melaporkan serangan kelompok Houthi Yaman terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Pesawat berawak berhasil menembus Iron Dome tanpa menimbulkan peringatan serangan udara. Drone tersebut kemudian meledak di dekat kantor cabang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv, tepatnya berjarak 100 meter dari gedung besar yang menampung ratusan karyawan tersebut. Pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa kantor cabang Kedutaan Amerika Serikat nyaris terkena ledakan. Ia mengatakan gedung tersebut tidak mengalami kerusakan apapun. Ditambahkannya, warga Amerika Serikat juga tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Sementara itu, insiden ini telah menewaskan 1 orang dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Wali kota Tel Aviv, Ron Huldey, mengatakan bahwa kota tersebut telah berada dalam status siaga tinggi. Serangan teror pesawat nirawak terjadi di Pangkalan Udara Amerika Serikat di Irak. Ada 2 drone kamikaze yang menargetkan Pangkalan Udara Ain al-Assad.
Al-Mayadin melaporkan insiden yang terjadi pada Rabu 17 Juli ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara Pentagon Sabrina Singh. Singh dalam jumpa pers mengklaim pihaknya berhasil menembak jatuh satu drone, sementara satu drone lainnya gagal dicegat dan menghantam pangkalan tersebut. Akibat serangan itu, pangkalan udara Ain al-Asad mengalami kerusakan kecil. Atas insiden ini, Singh pun berterima kasih kepada mitranya di Irak. Ia menekankan bahwa Pentagon akan mengambil langkah tepat untuk keselamatan dan keamanan pasukan Amerika Serikat di Irak. Di sisi lain, sumber mengatakan serangan tersebut menargetkan pusat komersial dan stasiun bahan bakar di dalam pangkalan tersebut. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap Ain al-Asad. Adapun ini merupakan serangan pertama terhadap pangkalan Amerika Serikat di Irak sejak milisi Irak pro-Iran menghentikan operasinya di wilayah tersebut. Diketahui Amerika Serikat memiliki sekitar 2.500 tentara yang ditempatkan di Irak dan 900 di Suriah dengan koalisi internasional. Sejak perang pecah 7 Oktober, milisi Irak mengklaim telah menyerang sebanyak 175 kali terhadap pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Milisi Houthi Yaman mengumumkan operasi militer kualitatif menargetkan daratan di Tel Aviv. Hal ini menyusul serangan drone yang menimbulkan kepanikan warga Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024. Axios melaporkan pesawat tak berawak menembus pusat kota Tel Aviv. Ledakan terjadi sekitar pukul 3 pagi di dekat kantor cabang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi gedung tersebut tidak rusak dan tidak ada warga AS yang terluka, namun seorang pria Israel tewas akibat pecahan peluru dari ledakan pesawat tak berawak. Sementara 8 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa drone jatuh tanpa adanya peringatan udara sebelumnya. IDF mengatakan sedang menyelidiki insiden ini. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas peluncuran drone penyerang tersebut. Juru bicara Houthi mengatakan rincian operasi di Tel Aviv akan segera menyusul. Adapun ini merupakan salah satu serangan paling genting sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump berjanji akan membangun sistem Iron Dome ala Israel. Trump memuji kecanggihan Iron Dome Israel. Namun pernyataan Trump ini berbanding terbalik dengan situasi Tel Aviv saat ini yang sedang siaga tinggi buntut serangan drone maut Houthi. Awalnya Donald Trump berbicara terkait serangan rudal Iran di Israel pada bulan April lalu. Ia lantas memuji sistem pertahanan rudal Israel yang mampu menangkis ratusan rudal dalam satu waktu. Sementara hanya beberapa rudal yang disebutnya mampu menembus Israel. Menurut Donald Trump, Amerika Serikat juga harus memiliki sistem pertahanan rudal serupa untuk memastikan keamanan negara. Donald Trump tidak merinci ancaman apa yang ingin digagalkan, sebab Iron Dome hanya mampu mencegat roket jarak pendek, bukan bahaya yang pernah dihadapi Amerika Serikat di sepanjang perbatasan. Di sisi lain, dalam waktu yang sama, Tel Aviv dalam situasi siaga tinggi akibat serangan rudal balistik dan 4 drone Houthi. Hal ini sama sekali tidak menggambarkan klaim Donald Trump yang memuji kecanggihan Iron Dome Israel. Pada Jumat 19 Juli, Iron Dome Israel kebobolan drone Houthi. Akibat serangan tersebut, seorang pria Israel tewas akibat pecahan peluru dari ledakan pesawat tak berawak. Sementara 8 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa drone jatuh tanpa adanya peringatan udara sebelumnya. IDF mengatakan sedang melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.